Selamat datang di video tutorial Java GUI. Ini adalah video tutorial untuk pertemuan 4, yaitu tentang event yang ada di Java. Nah, untuk mempraktekkan atau menunjukkan tutorial tentang event, saya akan menggunakan code pertemuan sebelumnya ya, tentang registrasi, untuk memberikan contoh penggunaan event yang ada di Java GUI. Nah, sebenarnya di dalam Java itu ada banyak ya, ada banyak jenis event. Ada Windows event ya, ada Windows event. Jadi kalau dia close ngapain? Windows event. Terus ada yang namanya action event. Terus ada yang namanya mouse event ya, kalau diklik kiri ngapain, kalau diklik kanan ngapain, kalau misalkan dia di drag ngapain, kalau misalkan diklik double klik ngapain, kalau misalkan dia diklik di drag dia ngapain. Nah, itu adalah mouse event. Ada juga yang namanya key event ya. Key event itu contohnya ada key press, key release ya. Terus dan ada beberapa lagi ya tentang event, tapi di sini saya akan memberikan contoh event tentang action ya, khususnya adalah action listener ya. Ini untuk form registrasi. Nah, sebelumnya ketika kalian mau gunain event, jangan ini kita langsung mulai aja ya. Sebelum kalian mau bikin event di Java, jangan lupa untuk import ya java.awt.event ya, .bintang titik koma. Nah, ini agar ketika kalian mau masukin event ke sini dia nggak error atau tidak jalan. Nah, lalu kita implement ya. Kita implement, ini saya kasih contoh untuk yang action listener. Nah, ini saya implement action listener hanya gede ya, action listener. Nah, ini bisa dua nih. Nah, bentuknya dari event itu dia adalah interface, jadi dia bisa lebih dari satu nih. Misalkan action listener, terus window listener, terus ada mouse listener dan key listener dan segala macam. Nah, tapi di sini saya mau kasih contohnya dalam bentuk action listener aja. Nah, bentuk event ini dia adalah interface. Nah, ciri khas dari interface, ketika kalian implement action listener berarti ketika implement berarti metodenya harus ditulis ya. Untuk action listener kebetulan di sini metodenya ada satu aja. Kalau misalkan di mouse click kan ada banyak tuh metodenya harus kalian implement nih, karena dia bentuknya action listener adalah interface. Misalkan mouse nih, kan di mouse itu ada mouse click, mouse drag, mouse press atau mouse release. Nah, keempat metode itu ketika kalian implement mouse click, kalian keempat metodenya itu harus kalian tulis atau kalian implement ya. Karena di action listener ini satu, berarti saya implementnya satu metode aja. Oke. Nah, metodenya untuk ini adalah public void action perform. Nah, ini adalah ketika kalian implement action listener, metode ini harus dibuat. Kalau nggak dibuat maka error ya, karena dia bentuknya interface. Nah, di sini parameternya kalian masukin aja untuk eventnya ya. Jadi dia ngelempar apa sih di situ? Dia ngelempar action event nah, dalam bentuknya Nah, kita di sini coba dulu apakah dia ada error. Nah, nggak ada error. Kalau misalkan di sini saya nggak implement atau nggak bikin metodenya, apa yang terjadi? Error ya. Tapi kalau saya bikin implement method action performnya, dia jadi nggak error. Nah, ini untuk action listener kalian
harus implement action perform. Sedangkan untuk mouse listener itu ada banyak ya, ada mouse click, mouse release. Nah itu mesti kalian tulis walaupun nggak digunain karena dia bentuknya adalah interface. Nah di sini saya pengen nih ketika ada tombol diklik itu dia ngeluarin something ya. Nah di sini kalian bisa ngeluarin message ya, misalkan itu pakai yang namanya G option. Nah ini adalah saya pakai G option pane ya, atau nampilin message G option pane dot show message dialog ya. Nah di sini ada dua parameter, yaitu yang pertama adalah null sama isi pesennya, misalkan tombol ditekan. Nah di sini kalian bisa isi null, atau di sini maksudnya apa sih? Ini adalah nentuin posisinya ya. Kalau misalkan this atau null itu dia di tengah pesannya, message-nya. Kita coba jalanin, nggak ada error. Nah ini ketika saya jalanin Ctrl F2 ya, ketika saya klik apapun masih belum bisa. Kenapa? Karena dia bentuknya action listener. Nah ketika kalian mau pengen ketika saya klik ini keluar, maka buttonnya mesti di add listener dulu. Nah kita cari buttonnya. Nah ini adalah button ya, yang sebelumnya tadi pertemuan ketiga sebelumnya udah saya buat ya. Nah ini buttonnya saya mesti base add listenernya, add action listener. Nah ini adalah this. Ada error. Kenapa? Kita lihat this. Nah di sini this ini dia nggak bisa. Ketika kalian mau pakai ini, itu kalian harus global dulu ya. Nah ini biar bisa diakses, saya bikin yang namanya constructor public pertemuan 3. Constructor ya adalah metode yang pertama kali dijalanin di dalam Java. Ini public pertemuan, ini semuanya saya copy aja mulai dari Gframe sampai paling bawah ya, saya taruh di constructor, paste. Apakah ada error? Ya udah nggak ada error. Nah sekarang coba kita jalanin apakah message untuk G option pane ini atau keluar atau enggak ya. Masih loading. Oh masih belum, nggak bisa ini karena konstruktornya ini belum dipanggil di sini. Harus di new dulu ya, new pertemuan 3 nih, konstruktornya dipanggil di main metodenya. Nah jalan, nah, saya klik apakah dia keluar, tombol ditekan, cek tombol ditekan, cancel. Nah tombol ditekan ini 2 kali ya. Nah kemudian di sini saya udah add action listener nih, button 1. Nah ini button 2 ya harusnya ya, sorry. Makanya ketika button 2 saya klik tadi nggak keluar karena ini saya belum ubah. Button 2 kan cancel, button 1 itu regis nih. Oke, sekali. Nah sekarang saya pengen nih tahu gimana sih ini, saya sebenarnya saya klik yang mana nih, kan nggak tahu nih. Misalkan kalau saya klik submit apa, kalau cancel apa. Nah itu buat tahu itu ada yang namanya get source ya. Kita balik ke metode yang tadi udah diimplement, itu ada di sini ya. Nah misalkan nih yang ditekan adalah tombol regis, berarti di sini kalian bikin validasi jika if ya ini apa? Ini adalah event yang ditangkap. Kamu ngeklik yang mana sih?
Apakah cancel ketika ada suatu event atau kamu ngelakuin sesuatu tentang action, maka yang dia nangkepnya ke action event dan ditaruh di E ini. Nah, jika E dia get source-nya itu adalah B1 tadi ya. B1, maka tampilin regis ditekan. Ya. Ini ada error. B1 dia bilang error. Kenapa? Karena ini di method ya. Sedangkan ketika kalian bikin buttonnya itu di konstruktor, kalian bikin button ini jadi variabel global. Nah, ini saya taruh di paling atas ya, setelah kelasnya, biar dia bisa diakses oleh metode manapun. Nah, jalan submit regis ditekan, ini nggak ditekan ya. Nah, terus itu kan untuk yang tombol regis. Nah, selain itu kita juga bisa bikin lagi, misalkan else if itu kan kalau tombol regis, kalau tombol 2 ya kita tinggal bandingin sama objek mana yang sedang ditekan, tinggal bilang e.get source sama dengan B2. Nah, kalau kayak gini kita copy, kita taruh di sini, cancel, tombol cancel ditekan, jalanin, regis ditekan, tombol cancel ditekan. Nah, ini adalah contoh sederhana dari event ya, action perform. Nah, misalkan saya pengen tahu nih objek teks area, teks username itu harus diisi dan nggak boleh kosong. Nah, itu caranya gimana? Berarti ya saya tinggal get source lagi ya. Saya tinggal bukan get source, maaf ya, tinggal ngeget si teks areanya, apakah dia kosong apa enggak. Nah, caranya gimana? Ya tinggal di dalam if saya kasih if, kalau dia tekan regis ya saya if lagi ya. Ini misalkan nih, ketika regis itu username nggak boleh kosong. Nah, berarti ini saya mesti validasiin teks area untuk username mana, center username text field username. Nah, ini username nggak boleh kosong ya. Ini username dot get text ya. Dot get text sama dengan 0. Username dot get text if username yang dia bilang nggak ada nih username karena dia di metode ya. Nah, karena username itu ada di konstruktornya, jadi biar dia bisa dipanggil seperti biasa, kalian harus bikin username ini. Mana tadi username ini? Bukan ini ya, ini username ini jadi variabel global, taruh di paling atas ya. Begitu seterusnya, username, password, text field semuanya harus dibikin variabel global agar dia bisa diakses oleh method action perform. Ini username mana tadi? Oh, ini berarti tinggal dihapus ya. Ini dengan username sama dengan new text field. Nah, dia jalan nih. Nah, ini adalah untuk biar bisa diakses, maka dibikin variabelnya jadi global, taruh di atas text fieldnya, text field username semuanya sama, password, username, hobi, gender ya, taruh atas, terus bikin new di bawah, username sama dengan new text field. Nah, agar dia bisa diakses. Ini sama nih, kalau misalkan username-nya nggak di ini, kamu maunya apa nih, misalkan
ini ya, username harus diisi. Option pin, sorry, ada permasalahan di mana tadi? Oh, ini di Ctrl X, taruh di dalam if sini ya. Username harus diisi. Masih nggak bisa. Dot equals dot equals equal to, coba ini saya pakai petik-petik, apakah error? Equals equal to dot get text. Di sini kalian untuk membandingin, ngecek datanya bisa pakai benar tadi ya. Ini nama ininya kalian panggil username ya, karena dia udah public. Dot get text ya, terus dibandingin dot equal pakai s ya, equals ignore case, berarti udah gede kecil nggak pengaruh. Kalau dia dibandingin dengan kosong dan berhasil ternyata isinya kosong, maka dia akan munculin message username harus diisi. Kalau misalkan username-nya masih kosong, maka dia jalan. Nah, kita kosongin, username harus diisi. Begitu juga dengan password dan yang lainnya. Ini tadi yang kedua muncul karena yang tadi, yang ini belum saya hapus. Ini saya hapus. Nih kalau udah, ini tinggal else. Untuk yang lainnya lagi, ini kan username, yang lainnya kan password dan lain-lain. Nah itu tinggal kalian bikin. Oke, untuk pertemuan keempat ini sampai di sini dulu. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.